Konsep gelap sekarang Anda bisa mengerti bahwa di dalam gelap pun orang masih bisa melihat. Tapi tetap gelap. Pertimbangkan hal itu. Pertimbangkan hidupmu. Karena gelap dan terang harus terpisah. Oke? Gelap dan terang harus terpisah. Dibutuhkan gelap untuk menghasilkan, untuk mendatangkan terang. Bukan menghasilkan, gelap nggak bisa menghasilkan terang. Untuk mendatangkan terang dibutuhkan gelap. Tapi manusia suka tinggal di dalam gelap karena mereka masih berpikir mataku masih bisa melihat. Betul? Amin. Tetapi mereka hanya bisa melihat buram dan samar-samar. Mereka tidak bisa melihat detail. Mereka tidak bisa melihat detail. Haleluya. Orang Farisi dan Saduki mengkhotbahkan apa yang diajarkan oleh para nabi, membacakannya kepada umat tanpa mereka tahu. Karena mereka tidak pernah melihat Mesias sebelumnya. Mereka tidak punya nabi sebelumnya selama 400 tahun setelah Maleaki sampai dengan tampilnya Yohanes Pembaptis. Maka ketika Yohanes Pembaptis tampil dengan sebuah pesan yang aneh, maka itu sukar bagi mereka. Amin. Maka mereka memilih tinggal di dalam gelap. Sesudah Yohanes Pembaptis memperkenalkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi Farisi dan Saduki lebih tetap tinggal di dalam gelap. Dengan Alkitab, Torah di tangan mereka. Amin. Tapi mereka hanya bisa melihat bentuk. Tapi mereka tidak bisa melihat detail. Karena Anda butuh cahaya untuk bisa membaca tulisan. Amin. Tapi Anda tahu bahwa yang Anda peganglah Alkitab. Maka spiritual pun hal-hal yang sama. Anda memegang Alkitab, denominasi memegang Alkitab, tapi mereka tidak bisa melihat detail karena mereka menolak terang. Sesudah terang dinyatakan, Farisi dan Saduki tidak bisa melihat secara detail karena mereka menolak terang yang sudah dinyatakan. Amin. Mereka lebih memilih tinggal di dalam gelap, dan di dalam gelap tentunya Anda akan meraba-raba supaya tidak terantuk. Karena tidak semua benda bisa Anda lihat di ruangan yang gelap. Anda perlu meraba-raba. Itu sebab